Halo Bedikers. Nama Brigjen Krisnamurti kembali viral setelah Ferdy Sambo menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. Karena ternyata ia dulu merupakan bos dari Ferdy Sambo di Polda Metro Jaya. Krisna sendiri merupakan sosok polisi fenomenal yang sudah terkenal sejak tahun 2015 silam. Kiprahnya di kepolisian sangat disukai oleh masyarakat. Berkat beberapa prestasi yang ditorehkan dalam perjalanan karirnya, lantas seperti apa perjalanan karir dan kekayaan dari sosok polisi yang satu ini? Mari kita bongkar. Mungkin nama Krisnamurti sudah tak asing lagi di telinga kamu. Sosok perwira tinggi polisi ini terkenal dengan gayanya yang unik. Dalam melaksanakan tugas, ia membuang jauh-jauh image polisi yang seram dari caranya bertindak. Selain itu, Krisna juga merupakan sosok pencetus jargon turn back crime yang kini digunakan di seluruh kepolisian di Indonesia. Krisna juga sangat aktif di media sosial untuk memberi berbagai reaksi terhadap setiap polemik yang sedang terjadi di tanah air. Mulai dari yang serius hingga yang lucu, tak lepas dari postingan di akun Instagramnya. Anggota polisi kelahiran 15 Januari 1970 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1991. Ia mengawali karir di dunia kepolisian sebagai perwira pertama atau yang sering disingkat PAMA di Polda Jawa Tengah. Tak sampai setahun karirnya langsung melesat. Pada tahun 1992, Krisna terangkat menjadi Kapolsek Radu Dungkol Polres Pemalang. Kemudian pada tahun 1994, ia didapuk menjadi pengasuh Taruna Akpol. Selanjutnya pada tahun 1996, Krisna yang saat itu berpangkat Letnan 1 dikirim ke Bosnia sebagai anggota Polri yang berdinas di jajaran PBB. Hebatnya lagi, lulusan SMA Negeri 5 Bandung angkatan 1988 ini didaulat sebagai komandan kontingen Polri. Sekembalinya ke tanah air, yaitu pada tahun 1997, Krisna langsung dilantik menjadi Kepala Unit Reserse Narkoba di Polwil Tabes, Surabaya. Pada tahun 2000, Krisna melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Setelah lulus, ia pun mengemban tugas yang lebih besar lagi dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi atau AKP. Dengan pangkat baru ini, Krisna ditempatkan di Polda Metro Jaya dengan tugas sebagai Sekretaris Pribadi Kapolda. Tak lama setelah itu, ia pun kembali dengan jabatan sebagai Kapolsek. Kali ini, Krisna memimpin Polsek Penjaringan Jakarta Utara. Ia bertugas selama 3,5 tahun hingga naik pangkat menjadi Komisaris Polisi atau Kompol. Setelah itu karirnya pun semakin menanjak dengan ditugaskan sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Jakarta Utara pada tahun 2005. Karir Krisna semakin terang saat usianya memasuki Kepala 3. Ia menduduki posisi Wakil Wakapolres Depok pada tahun 2006 dan melanjutkan pendidikannya Sekolah Pimpinan atau Sespim di Singapura dan Australia pada tahun 2008. Setelah lulus, Krisna pun sempat mengajar sebagai dosen di Lembaga Pendidikan Polri pada tahun 2009. Kemudian karirnya semakin menanjak pada tahun 2011. Saat itu anggota polisi perwira menengah ini dimutasikan menjadi Kapolres Pekalongan. Setelah menjabat sebagai Kapolres, Krisna sempat menetap di New York sebagai staf perencanaan PBB. Setelah kembali ke Indonesia, polisi yang hobi baca buku ini ditugaskan sebagai penerjemah utama Dip Hubinter pada tahun 2012. Di tahun yang sama, Krisna juga melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi. Secara tak sengaja, alumni SMP Negeri 1 Malang ini memperoleh popularitasnya saat menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum atau Disreskrimum Polda Metro Jaya pada tahun 2015. Dalam menjalani tugasnya, ia juga secara tak langsung menampilkan sosok polisi yang diingat dan dicintai rakyat. Setiap melaksanakan olah TKP, ia dan anggota polisi lainnya mengenakan kaos hitam bertuliskan Turn Back Crime. Jargon ini pun menjadi branding Polri dan viral di tengah masyarakat. Namun jabatan di Reskrimum tak lama diembannya, karena pada tahun 2016, Krisna memperoleh promosi sebagai Karomisinter Dip Hubinter Polri. Lalu pada 21 Juli 2017, ia naik jabatan lagi sebagai Kamorisinter Dip Hubinter Polri. Selain naik jabatan, Krisna juga naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal atau Brigjen. Hingga pada saat ini, Krisnamurti telah berdinas di kepolisian selama 31 tahun.
Sepanjang perjalanan karirnya yang gemilang, ia sukses menorehkan beberapa prestasi. Salah satunya pada tahun 2000, Krisna menjadi lulusan terbaik perguruan tinggi ilmu kepolisian. Sempat beberapa kali ditugaskan di luar negeri, ayah dari 2 anak ini juga memperoleh beberapa penghargaan internasional. Di antaranya medali UNTAES dan medali UNAMID sebagai penghargaan atas keterlibatannya membawa perdamaian di Kroasia dan Sudan, serta 1 medali UN dari PBB. Selain penghargaan internasional, tentunya Brigjen Krisna Murty juga meraih beberapa penghargaan di dalam negeri. Satya Lencana Kesetiaan 14, Satya Lencana Kesetiaan 16, Satya Lencana Kesetiaan 8, Satya Lencana Dwidya Sista, Satya Lencana Bakti Buada, Satya Lencana Santi Dharma, Satya Lencana Santi Dharma. Selama berkiprah di Polri, Krisna Murty turut mengungkap beberapa kasus-kasus besar. Kamu pasti masih ingat kasus Mirna Solihin yang diracun sianida oleh temannya Jessica Kumala Wongso. Kasus ini ditangani langsung oleh Krisna Murty dan jajarannya di Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Menariknya, salah satu bawahan yang membantu penyelidikan Krisna Murty saat itu adalah Ferdy Sambo. Video lama pun tersebar kembali menyusul kasus besar yang saat ini menerpa Sambo. Kasus yang tak kalah terkenalnya adalah pembongkaran Kali Jodo yang dikenal sebagai kawasan lokalisasi di perbatasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat pada tahun 2016 silam. Krisna Murty pun ikut turun ke lokasi untuk mengamankan massa yang menolak penggusuran. Di antara banyaknya kasus yang ditangani Krisna, salah satu yang menjadi sorotan adalah teror bom Sarinah. Krisna yang tampil gagah mengenakan kacamata hitam dan rompi anti peluru saat penyelidikan menjadi sorotan kaum hawa di dunia maya. Yang terakhir, kita akan melihat berapa total kekayaan milik Krisna Murty. Jumlah kekayaan milik Jenderal Bintang 1 ini memang jarang terekspos. Apalagi dia tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Namun selama menjadi anggota Polri yang memiliki jabatan dan prestasi mentereng, penghasilannya terbilang cukup bagus. Berdasarkan pangkatnya yang sekarang, gaji pokok yang diterima oleh seorang Brigadir Jenderal Polisi berkisar di angka 3,2 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah. Selain gaji pokok, anggota polisi berpangkat Brigadir Jenderal juga mendapatkan beberapa tunjangan yang jumlahnya fantastis. Tunjangan ini terdiri dari tunjangan kinerja yang nilainya sebesar Rp20.695.000. Selain itu, masih ada lagi tunjangan lainnya, seperti tunjangan keluarga, tunjangan makanan, hingga tunjangan jabatan. Krisna pun diperkirakan memiliki total kekayaan di atas miliaran rupiah.